Kita menuju ke posko pemenangan Pramono Rano, tepatnya di Jalan Cemara, Jakarta Pusat. Ada Jose Nicole di sana. Jose, bagaimana dengan situasi terkini di posko pemenangan Pramono Rano? Apakah sudah terlihat ramai? Ya baik, selamat siang Nela dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan kami secara bertahap, pimpinan daripada tim Ses Paslon 03 Pramono Anung Rano Karno ini sudah mulai berdatangan ke rumah pemenangan untuk melakukan monitoring dari berbagai media massa berkaitan dengan jadwal penetapan yang akan dilakukan oleh KPU DKI Jakarta yang berlangsung sejak pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan bahwa nantinya perwakilan dari tim Ses yang akan hadir langsung di tempat penetapan berlangsung. Namun meski demikian, Naila dan juga pemirsa, meski tidak dihadiri langsung oleh para pasangan calon, tetapi pada pagi hari ini calon gubernur Jakarta nomor 3 Pramono Anung tetap memulai rangkaian kegiatan seperti biasa dengan melakukan olahraga pada rangkaian Car Free Day. Dan saat ditemui oleh awak media, ada beberapa hal yang disampaikan dan kami tanyakan kepada Pramono Anung berkaitan dengan rangkaian penetapan hari ini. Yang pertama, bahwa Pramono Anung mengapresiasi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU DKI Jakarta, yang melakukan rangkaian berjenjang dalam kaitannya kepada pengesahan suara yang berlangsung secara terbuka dan transparan dapat dipantau langsung oleh publik. Dan yang kedua, potensi-potensi adanya pihak-pihak yang tidak berkenan dengan hasil pemilihan gubernur, Pramono Anung mengatakan bahwa akan menghormati baik itu pasangan 02 maupun 01 yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ataupun beberapa klaim yang akan dilakukan oleh pasangan calon Ridwan Kamil Susono. Yang pertama adalah dugaan improfesionalitas penyelenggara pemilu berkaitan dengan rendahnya partisipasi publik ataupun klaim menemukan dugaan kecurangan yang bersifat TSM yang dapat mengarah kepada rekomendasi untuk mengadakan pemungutan suara ulang. Dan dikatakan oleh Pramono bahwa selama hal-hal yang dapat dilakukan itu terbukti dan konstitusional, maka Paslon 03 akan menghargai. Dan hal-hal lainnya berkaitan juga dengan rangkaian hari ini, Pramono juga mengatakan saat ditanyakan oleh awak media enggan berspekulasi hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya langkah-langkah politis agar Pilgub Jakarta berlangsung 2 putaran. Untuk selengkapnya mari kita simak kutipan selengkapnya dari Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Ya, saya selalu berpandangan berprasangka positif. Karena mekanisme terbuka tentunya tidak gampang orang bisa memaksakan, dan ini negara demokrasi, semua orang sekarang mengawasi itu. Dan saya meyakini lah nggak akan ada orang akan memaksakan untuk itu. Pasti akan menghormati apapun hasil yang ada di KPUD yang secara transparan, tetapi kalau memang mau menggunakan langkah politik atau langkah hukum, ini negara demokrasi, jadi boleh-boleh aja. Dan Naila, sedikit berbicara mengenai data berkaitan dengan perolehan suara daripada Pramono Anung dan Rano Karno. Di sini kami sudah ada papan dari rekapitulasi tim internal dan berkaitan dengan rekapitulasi suara D1 per kecamatan yang bahkan sudah dihimpun sejak 3 Desember 2024 per pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti kita lihat angka-angka di sini, Naila dan juga pemirsa, tidak terjadi perubahan yang signifikan berkaitan dengan rekapitulasi versi tim internal untuk disandingkan dengan hasil yang akan nantinya telah disahkan oleh KPU untuk nanti ditetapkan. Dengan total suara 4.360.628, di sini Pramono Anung beserta Rano Karno pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 50,07% suara dengan perolehan 2.183.239 suara. Berdasarkan pemantauan kami, Naila dan juga pemirsa, bahwa dari seluruh wilayah kecamatan di Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno hanya kalah tipis dari pasangan Ridwan Kamil Susono di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Dan apabila kita korelasikan hasil ini, Naila dan juga pemirsa, bagaimana Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, tepatnya pada pasal 107 dan 109, tetap mengatur mekanisme bahwasannya pasangan calon dapat dikatakan menang itu harus memperoleh 50% plus 1 suara. Artinya dengan asumsi suara sah berada di angka 4.360.628, maka 50%-nya berada di angka 2.180.314 suara dengan perolehan paslon 03 di 2.183.239 suara, maka pasangan calon nomor urut 3 ini memperoleh surplus sebanyak 2.925 suara. Dan meski memang sudah lagi tidak ditetapkan sebagai namanya sebagai ibu kota begitu, namun tetap
merujuk kepada undang-undang yang berada di pasal 107 dan 109. Dan seperti yang diketahui juga Naila dan pemirsa bahwa penetapan hari ini nantinya akan menjadikan landasan untuk nantinya para pasangan calon yang tidak berkenan dengan hasil daripada Pilgub ini untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Dan perlu kita juga landasi Naila dan juga pemirsa bahwa pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan asumsi Jakarta ini masuk ke dalam kategori penduduk di angka 6 hingga 12 juta, maka undang-undang telah mengatur salah satu syarat supaya permohonan ini diterima harus mengalami perselisihan suara paling banyak 1% dari hasil suara perhitungan akhir. Apabila kita lihat Naila dan juga pemirsa perbandingan antara suara pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 Ridwan Kamil Suswono dan juga Pramono Anung Rano Karno ini berjarak 10%. Untuk juga dari pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pengurukun dan Kun Wardana dengan paslon nomor urut 3 ini berselisih 40%. Maka nanti kita akan nanti apa saja dalil-dalil yang akan dimohonkan jika nantinya pasangan calon nomor urut 1 ataupun nomor urut 2 akan mengajukan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan peraturan juga sudah diatur akan berlangsung 3 kali 24 jam di hari kerja setelah penetapan, yang artinya pelaporan bisa dimulai pada hari Senin hingga Rabu mendatang. Untuk sementara demikian Naila yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, Jose Nicole melaporkan dari posko pemenangan Pramono Rano dari wilayah Jakarta Pusat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.